Oke, kalau tidak ada, kita boleh masuk ke materi yang kedua. Silakan, Desmond. Baik, saya lanjut. Selanjutnya pembahasan tentang cara mengurus STR online. Yang pertama, tata cara registrasi online kesehatan. Sebenarnya kalau kita, jadi informasi juga bagi teman-teman yang kebingungan, itu cukup membuka situs ktki.kemkes.go.id, maka di situ sudah ada alur maupun panduan bagaimana cara registrasi. Situ sangat jelas, jadi kita bisa mengikuti step by step untuk kita agar bisa membuat STR. Nah, hanya saja di sini, saudara, materi yang saya siapkan itu materi yang untuk teman-teman yang baru mendaftar atau baru ingin membuat STR baru, yaitu registrasi baru. Yang pertama, buka situs yang tadi, ktki.kemkes.go.id, sehingga akan muncul gambar seperti ini. Nah, ketika muncul gambar, maka kemudian kita diminta untuk memilih menu registrasi. Setelah memilih menu registrasi, ini saya perlu ingatkan khusus kepada teman-teman yang baru ingin membuat STR, maka nanti akan ada pilihan belum punya PIN. Karena kan belum pernah tuh buat. Nah, berbeda dengan tadi pertanyaan Masnya tadi, kalau misalkan sudah punya PIN, maka tidak perlu mencentang belum punya PIN. PIN itu nanti akan masuk secara otomatis di email teman-teman semua. Nah, untuk mendapatkan PIN, kita diminta untuk membuat akun terlebih dahulu dengan gambar tampilan seperti berikut. Nah, mungkin nanti akan saya share file panduannya biar juga cukup jelas. Karena kalau ini dijelaskan juga cukup panjang waktunya. Jadi pada tampilan di atas nanti akan diminta mengisikan data seperti email, nomor KTP, dan CAPTCHA. CAPTCHA ini mungkin ada yang kurang paham, nanti tinggal mengikuti angka yang ada di arsir seperti ini kodenya. Kemudian pilih menu daftar. Setelah klik tombol daftar, jika data yang Anda masukkan valid, maka akan muncul gambar tampilan sebagai berikut. Yaitu berarti PIN kita sudah ada. Setelah ada PIN, sudah bisa masuk, kita lanjut. Sesuai data yang sudah Anda masukkan pada tampilan sebelumnya, maka secara otomatis data terisi lengkap sehingga Anda harus checklist pada kolom agar pendaftaran dapat dilakukan. Setelah berhasil mendaftarkan akun Anda, maka Anda akan menerima PIN seperti pada gambar tampilan di atas. Sebentar. Kurangin. Oke, saya coba ini ya, langsung buka diri panduannya biar enak. Nih. Bisa teman-teman semua lihat. Jadi sebelum masuk ke aplikasi, kita harus memastikan bahwa kita mengurus PIN-nya dulu ya. Seperti itu. Sorry ya. Bentar. Oke. Nah, setelah Anda berhasil mendaftarkan akun, maka akan menerima PIN, gambar PIN seperti ini. Ini sebenarnya kan kayaknya juga belum bisa buat ya teman-teman ya, karena biasanya setelah lulus UKOM itu kan harus dapat Serkom dulu. Setelah masuk aplikasi harus memperhatikan ketentuan-ketentuan berikut. Bentar ya, agak melek. Oke. Nah, nanti akan ada ketentuan. Setelah ketentuan nanti checklist aja akan diminta terlebih dahulu, kemudian pilih menu registrasi. Nah, setelah pilih menu registrasi, nanti akan muncul tampilan sebagai berikut. Nah, ini ada pilihan nih.
Jadi jika lulusan tahun 2013, maka harus memilih lulusan di atas tahun 2013. Maka tampilannya akan sebagai berikut. Seperti ini ya tampilannya nanti. Nah, sebenarnya untuk update yang terbaru kemarin di sistem saya cek itu udah ada 3. Yang pertama lulusan di bawah tahun 2013, yang kedua lulusan di atas tahun 2013 sampai 2021, yang ketiga itu lulusan di atas tahun 2021. Jadi nanti untuk yang lulusan 2022, sistem STR sekarang sudah ISTR atau elektronik STR. Jadi perlu disampaikan kepada teman-teman semua khususnya yang nanti ingin buat STR. Kalau dulu STR akan dikirim melalui via kantor pos. Terakhir juga perpanjangan STR kami ngurus masih dikirim via kantor pos. Nah, sekarang nanti itu udah via elektronik STR. Jadi kita cukup mendaftar STR, nanti STR-nya kita print sendiri, tinggal ada panduannya nanti bagaimana untuk ngeprint dan segala macam. Saya sarankan sekali lagi salah satunya yang saya rekomendasikan itu bisa nonton di YouTube Pak Mukmin Nasri Official seperti itu. Nah, setelah teman-teman mengisi nanti akan diminta data seperti perguruan tinggi, program studi, nomor induk mahasiswa. Jadi perlu dipastikan terkhususnya kepada institusi pendidikan perlu memastikan bahwa para mahasiswa atau mahasiswinya sudah terdaftar di Dikti seperti itu. Karena biasanya sekarang itu PPNI udah bekerja sama Dikti, jadi secara langsung datanya langsung akan masuk di Dikti seperti itu. Nah, selanjutnya setelah itu perlu menyiapkan dokumen-dokumen terkait tentang data pribadi. Jadi setelah tadi lakukan registrasi, baru nanti akan muncul pilihan, pilih lulusan tahun berapa. Karena teman-teman lulusan di atas 2013, maka klik lulusan tahun 2013. Setelah itu nanti akan ada informasi terkait tentang perguruan tinggi, program studi yang perlu diisi. Setelah Anda memilih memulai, maka Anda diminta untuk mengikuti step by step selanjutnya, maka tampil gambar berikut seperti itu. Jadi nanti akan tampil gambar step by step. Nah, nanti akan tampil gambar step by step seperti ini. Step pertama itu berisi tentang info pribadi. Step kedua itu info administrasi, dan yang ketiga uji kompetensi. Jadi tadi sekaligus menjawab pertanyaan Pak Yusuf, untuk yang dulu belum pernah ikut UKOM, nanti akan coba saya paparkan terkait UKOM Pritaker yang mana karena di step 3 ini itu wajib mengisi informasi terkait uji kompetensi. Nah, pada step 1 nanti itu berisi tentang informasi pribadi. Kita diminta untuk menyiapkan pas foto resmi yang nanti ini akan sebaiknya berlatar merah karena nantinya akan muncul di STR kita. Terus KTP, ijazah, nomor sertifikat kompetensi yang biasanya akan dikeluarkan oleh institusi pendidikan, sumpah profesi, surat pernyataan patuh pada etika profesi. Ini setelah kita udah terdaftar di PPNI, maka kita bisa proses semua seperti surat pernyataan patuh pada etika profesi. Nah, untuk sumpah profesi biasanya itu dikeluarkan oleh PPNI yang biasanya bekerja sama dengan kampus yang melakukan sumpah profesi seperti itu. Jadi misalkan kita udah lama lulus, terus kita nggak memiliki sumpah profesi, kita biasanya bisa mengajukan ke institusi yang ingin melakukan sumpah, jadi kita bisa ikut seperti itu untuk mendapatkan surat sumpah profesi. Nah, nomor sertifikat kompetensi ini biasanya dikeluarkan oleh kampus. Selanjutnya, nah setelah data lengkap di pengisian step 1, kemudian kita akan diminta untuk mengisikan step 2 dengan gambar tampilan seperti ini.
Nah, di mana ini berisi tentang info administrasi seperti di mana tempat bekerja, status tempat kerja, nama tempat kerja, alamat tempat kerja, provinsi dan segala macam. Jika misalkan tidak ada di tampilan di bawah itu sebenarnya ada tanda belum bekerja, maka nanti tinggal dicontreng. Jadi nggak perlu diisi. Jadi info administrasi bisa dilewatkan saja. Nah, sesudah step 2 lengkap, maka kita dapat lanjut ke step 3 dengan gambar seperti ini. Nah, biasanya nomor sertifikat ini otomatis sekarang itu khusus institusi yang telah tadi mendaftarkan ke Diktinya udah terkoneksi dengan PPNI, maka biasanya yang saya lihat juga video terakhir tuh contohnya nomor sertifikat kompetensi dan tanggal sertifikat kompetensi ini biasanya udah terisi. Nah, yang biasa belum terisi itu tempat uji kompetensinya. Misalkan teman-teman hukumnya di Itkes Wiyata Usada berarti tulis Samarinda Itkes Wiyata Usada, tanggalnya dan segala macam. Makanya di sini perlu dilengkapi nomor sertifikat kompetensi, tanggal sertifikat kompetensi, tempat uji kompetensi, dan tanggal uji kompetensi. Jika sudah benar semua dalam pengisian, maka pilih menu selesai dan registrasi berhasil, maka akan muncul tampilan tampilannya seperti ini. Nih. Setelah ini kita melakukan pengecekan permohonan STR. Nah, ini baru di langkah pertama. Jadi akan ada tulisan, terima kasih telah mengajukan permohonan STR. Permohonan Anda sedang menunggu validasi dokumen. Biasanya untuk validasi dokumen itu akan langsung dilakukan oleh PPNI Pusat. Biasanya bisa 1-3 hari, paling lama seminggu. Tapi biasanya kalau tidak penumpukan, biasanya cepat sih, bisa sampai 1 hari, biasanya 2 hari itu udah dicek, udah diverifikasi, udah divalidasi. Jika misalkan ada data yang belum disetujui, biasanya nanti akan ada masuk di notifikasi. Jadi makanya untuk rekan-rekan semua yang baru ingin daftar STR itu wajib atau sebaiknya sering ngecek status STR sendiri. Caranya ya masuk ke situs KTKI, selanjutnya masukkan PIN yang tadi, setelah masuk PIN nanti ada pilihan cek status. Nah, di situ kita bisa tahu kira-kira apa kekurangan, misalkan STR kita nggak keluar-keluar, diinformasikan kekurangan dari dokumen yang belum kita penuhi, seperti itu. Jika permohonan STR Anda setuju, maka akan muncul gambar seperti ini. Nah, yang mana ini adalah pembayaran untuk proses STR, seperti itu. Setelah melakukan pembayaran sesuai nominal dengan kode billing yang sudah ditetapkan melalui bank-bank yang sudah ditunjuk, silakan melakukan pembayaran dan pantau email atau di bagian cek status yang seperti saya sampaikan tadi. Jadi selain mantau email, karena saya bilang pasti masuk notifikasinya di email, teman-teman juga perlu sering ngecek di cek status. Itu untuk mendapatkan informasi terbaru. Apakah STR kita perlu ada dokumen yang kurang atau segala macam. Nah, perlu juga saya ingatkan bahwa sekarang kalau ini kan masih STR akan dicetak sekretariat KTKI. Nah, yang terbaru ini nanti via ISTR elektronik, jadi kita udah nggak perlu lagi untuk stiker nggak perlu lagi kita menunggu dikirim kantor pos, tapi kita bisa cetak sendiri STR-nya. Seperti itu. Jadi sekarang jauh lebih dipermudah karena bisa cetak sendiri. Ini salah satu bentuk previewnya ya. Jadi sebelum kita memastikan STR yang akan kita terima, kita pastikan dulu untuk nama kita, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, nomor ijazah, tanggal lulus dan segala macam itu sudah benar atau belum. Seperti itu. Jadi sebelum kita approve, kita juga harus memastikan bahwa data yang kita masukkan atau kita input sudah sesuai. Ini contoh gambarnya, tampilannya seperti itu. Nanti akan ada QR code di sampingnya.
Nah, tadi mungkin bedanya langsung saya jawab. Jadi kan tadi penjelasannya tentang STR baru. Tapi bagaimana sih kalau untuk yang perpanjangan? Kalau yang perpanjangan itu bedanya nanti pilihannya bukan registrasi baru, tapi nanti pilihannya teman-teman itu memilih perpanjangan. Jadi nanti di situ ada pilihan registrasi baru, perpanjangan, cek status dan segala macam. Jadi teman-teman nanti pilih perpanjangan. Perpanjangan ini untuk Bapak Ibu semua, khususnya yang sudah mati STR-nya, masa berlakunya. Begitu juga untuk teman-teman yang mau alih jenjangnya. Jadi itu kalau nggak salah, pokoknya nanti itu di situ ada juga listnya, selain registrasi baru sama perpanjangan ada list lainnya, kalau nggak salah itu alih jenjang atau perpindahan gitu. Pokoknya nanti di situs KTKI itu jelas kok. Kalau kita misalkan mau dari D3 perbarui STR ke S1 bisa banget seperti itu. Ya, jadi untuk materi tentang STR sudah selesai, mungkin barangkali ada yang mau tanyakan dulu kali ya. Ya, silakan yang ingin bertanya. Tadi Nas Irza sudah paham ya? Sudah jawab ya? Iya, Nars. Nanti yang mau didiskusikan mungkin kalau memang belum jelas nggak apa-apa. Oke, kalau belum ada, silakan dilanjutkan yang ke part ketiga, materi ketiga tentang apa, Mas Usman? Tentang alur Whittaker.